Halo guys, ini adalah hari yang cukup menarik karena hari ini gua bakalan datang ke Museum Sri Baduga yang letaknya ada di Tegalega, Bandung guys. Dan buat kalian yang nggak tahu, Museum Sri Baduga adalah museum tempat menyimpan barang-barang bersejarah dan barang-barang seperti peninggalan-peninggalan di masa penjajahan atau masa-masa dulu lah. Pokoknya di situ kita bakalan lihat barang-barang keren apa aja sih yang ada di Museum Tegalega. Dan sekarang kita akan berangkat, sedang memanaskan dulu motor untuk pergi ke Museum Sri Baduga sekarang juga. Oke, jadi stay tune dan sampai jumpa di Museum Sri Baduga guys. Oke, jadi kita masuk dulu ke chamber sterilisasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Selamat pagi. Oke, jadi kita sekarang udah ada di dalam gedung Museum Sri Baduganya itu sendiri ya. Jadi kita tadi masuk ke sini mengikuti protokol kesehatannya. Jadi di sebelah sana kita masuk dulu ke chamber sterilisasi COVID-19 supaya kita steril dari COVID ya. Dan tadi waktu kita masuk itu pelayanannya sangat ramah. Bener, ramah banget dan baik banget gitu. Jadi kita serasa tersanjung gitu lah masuk ke sini, bener-bener dilayani dengan baik dan dengan ramah banget pokoknya staff. Jadi mantap lah, langsung gak nyempel buat staff yang ada di sini. Oke, karena kita udah masuk ke sini, mari kita lihat-lihat dulu ada barang apa aja di sini.
jadi selain barang-barang keren yang ada di museum ini, banyak banget ya tadi kita lihat barang-barang keren lainnya. Gua mau nunjukin satu barang yang istilahnya cukup berdampak besar bagi kehidupan masyarakat di zaman dahulu. Itu adalah berkaitan dengan pangan ya, makanan pangan ya. Iya, benar. Bisa lihat ke sebelah sini. Oke. Ini adalah Apa itu? yang namanya gintiran. Gintiran. Coba tahu nggak artinya gintiran? Apa itu? Saya kurang tahu gintiran. Oh ya, oke. Jadi gintiran ini adalah alat yang telah istilahnya di-upgrade dari lesung. Oh, iya. Dulu kan sebelum ada ini ada lesung untuk menumbuk padi ya. Iya, iya. Supaya melepaskan padi dari kulit-kulitnya. Nah, setelah lesung itu dikembangkanlah menjadi gintiran ini supaya penumbukan padi menjadi lebih cepat, lebih efisien dan menghasilkan hasil yang lebih banyak lagi buat masyarakat. Oke, sekarang setelah kita udah beres berkeliling-keliling di sekitar museum ini, sekarang kita coba untuk wawancara salah satu narasumber yang ada di museum ini ya. Kita akan tanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau dan berharap untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Oke, mari kita ke lantai bawah. Oke teman-teman semua, sekarang saatnya kita untuk mewawancara salah satu narasumber yang ada di Museum Sri Baduga. Sekarang kita akan mewawancarai Bapak Iin selaku koordinator edukasi yang ada di Museum Sri Baduga. Oke, sekarang mari kita langsung bertemu dengan Bapak Iin. Oke, berangkat. Nah, itu. Ya, sampai. Oke, jadi kita sekarang meminta sebentar ya Pak buat wawancara dan kita tentang Museum Sri Baduga. Jadi kan kita habis keliling-keliling ya Pak, mulai lantai 1, 2, sampai 3, banyak-banyak banget benar sejarah yang keren-keren yang memberikan wawasan. Nah, kalau boleh tahu dulu waktu pertama dibangun itu tujuannya untuk apa ya Pak dibangun museum? Oke, Museum Sri Baduga ini satu-satunya museum umum atau museum kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Dibangun pada tahun 1974. Setelah selesai pembangunan tahap pertama lalu diresmikan tepatnya tanggal 5 Juni tahun 80. Setelah keluarnya SK tanggal 1 April tahun 90 bahwa setiap museum wilayah atau museum umum atau dikatakan museum provinsi itu harus diberi nama atau diberi embel-embel atau namanya jatuh kami kepada nama Sri Baduga. Yaitu Sri Baduga itu yang diambil dari nama Raja Pajajaran. Nah, tujuan didirikan Museum Sri Baduga adalah untuk merawat, meneliti, memamerkan, melindungi, mengamankan benda-benda pembuktian material tinggalan manusia yang bernilai sejarah alam maupun sejarah budaya. Jadi untuk melestarikan budaya-budaya dan peninggalan itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong melestarikan benda gitu ya Pak, tadi kan kita ke lantai 2 nemu satu benda yang namanya gintiran Pak. Nah, boleh diceritakan Pak sedikit tentang gintiran dan asalnya ditemukan? Oke, Museum Sri Baduga sampai saat ini sudah mengoleksi kurang lebih ada 7.000 buah koleksi. Yang paling banyak adalah koleksi etnografi. Nah, secara ilmu antropologi, benda-benda ini sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsinya untuk memisahkan rangkaian biji padi ya yang dipakai oleh masyarakat Sumedang karena pada saat itu ditemukan di daerah Sumedang. Teknologi itu ada yang bersifat modern, ada yang bersifat tradisional. Nah, gintiran masuk kategori koleksi teknologi yang tradisional. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada masyarakat luas, khususnya pada generasi muda, bahwa sebelum adanya teknologi modern seperti penyulingan padi yang sekarang digunakan oleh masyarakat, nah awalnya dari gintiran dulu.
nantinya museum bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai penunjang pembelajaran sekolah. Itu satu. Yang kedua, museum ini bisa dijadikan laboratorium oleh kalian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila ada pelajaran IPS sejarah di sekolah, silakan datang ke Museum Sribaduga beramai-ramai, dan di sini adalah faktanya benar-benar ada. Itu harapan kami, silakan manfaatkan museum ini untuk dijadikan sumber pembelajaran di sekolah, terutama untuk IPS sejarah. Cukup pertanyaan yang kita ingin ajukan ya Pak ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Selamat siang. Hatur nuhun Pak. Nuhun Pak, ayo Pak. Oke teman-teman, kita udah beres wawancara dengan narasumber, dan intinya dari semua ini, dengan adanya Museum Sribaduga, kita sebagai anak muda harus bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk menambah wawasan kita supaya kita menjadi bangsa yang terpelajar dan lebih terdikari. Mantap. Dan begitulah wawancara untuk kali ini. Sampai jumpa.